ومحمدا رسول الله ويقيني. Kemudian berikutnya, kalau enggak ada Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, maka Al-Quran ditafsirkan oleh salafus solih, yaitu diantaranya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya melalui tafsir-tafsirnya. Contoh di mana ya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Apa itu? Misalkan bahwa yang namanya manusia selalu akan didatangi oleh siapa? Oleh syaitan atau iblis. Mendatanginya dari mana? Mari kita perhatikan Quran surat 7 ayat ke 16 dan 17. Mari kita perhatikan. Iblis ketika telah dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ia berjanji, meminta kepada Allah akan menyesatkan seluruh manusia dari jalan yang lurus. Bagaimana metodenya? Di ayat 17-nya, summa la'atiyannahum, kemudian sungguh saya akan mendatangi mereka min dari baina aidihim, antara muka mereka, jadi dari depan, wa min khalfihim, dan dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an samailihim, dan dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidaklah engkau mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Jadi masih ada orang yang nggak bisa disesatkan oleh syaitan dalam hal ini. Apa? Datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Maknanya apa? Sahabat mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, menafsirkan depan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah akhirat, belakang adalah dunia, kanan adalah kebenaran, kiri adalah kesesatan. Namun sama iblis, sama syaitan itu dibalik, depan menjadi belakang, belakang menjadi depan, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Lihat sekarang kenyataan dan realita. Depan tadi sebenarnya apa? Akhirat. Belakang tadi apa sejatinya? Dunia. Akhirat pasti akan kita datangi, dunia pasti akan kita tinggalkan. Tapi sama syaitan dibalik, dunia ditaruh di depan, akhirat ditaruh di belakang. Lihat bagaimana orang mengejar dunia melupakan akhirat. Padahal akhirat pasti akan kita datangi, dan dunia pasti akan kita tinggalkan. Tapi sama syaitan dibalik, luar biasa. Kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Kebaikan seolah-olah menjadi salah, salah dibuat seolah-olah menjadi benar. Dan hampir banyak sekali orang yang sudah tidak menyadari bahwa itu kekeliruan. Karena apa? Setiap saat itu dipromosikan, setiap saat itu ditampilkan, setiap saat itu dijadikan satu hal yang biasa. Akhirnya sudah nggak merasa lagi bahwa itu keliru. Contoh, silahkan nanti para jemaah kalau pulang berdiri di depan cermin,
ya, berdiri di depan cermin, kemudian pegang bagian kanan kita di cermin, bagian kanan atau kiri? Kiri kita pegang di cermin kanan. Berani mengatakan kamu salah dan mengatakan kamu sebetulnya salah, enggak kan? Hebatnya dunia menipu kita, padahal itu jelas yang kita pegang bagian tubuh kita bagian kanan, sana kiri tidak ada yang mengatakan kamu salah. Sekali lagi, ini hebatnya iblis, syaitan dalam menjungkir balikkan kebenaran menjadi salah, salah menjadi benar. Maka tanpa petunjuk Allah, Al-Quran dan As-Sunnah kita pegang, sulit sekali kita bisa melihat kebenaran tersebut. Dan ahlul bid'ah selalu mencoba menukar balikkan itu. Kalau ingin ngecek bahwa selalu ingin ditukar balikkan, kita lihat dulu dua ayat di satu surat, di dua ayat yang berbeda, sifatnya bertolak belakang. Surat 9 ayat 67 dan 71. Coba jemaah perhatikan dua ayat ini, nanti mana yang sesuai dengan firman Allah yang akan kita jadikan kesimpulan nanti. Lihat di ayat 67, gambaran yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Apa ciri-cirinya di ayat itu? Ya'muruna bil munkar, mengajak kepada kemungkaran. Coba bandingkan dengan ayat 71-nya. Adapun orang-orang yang beriman, gimana ciri-cirinya? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Ingat tadi orang munafik tadi gimana? Ya, ya'muruna bil munkar wa yanhauna bil ma'ruf. Sekarang mari kita lihat Quran surat yang satu ini, nanti mana yang sesuai, yaitu Quran surat 3 atau Ali Imran ayat 110. Kuntum, kamu umat Islam, ketika Al-Quran ini turun, umat Islam yang ada pada saat itu siapa? Sahabat. Jadi standarnya baik atau tidaknya umat adalah sahabat. Ini perintah dari Allah, karena Allah sendiri yang menyampaikan dan Rasul juga yang menyampaikan. Rasul lihat, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ciri-ciri sahabat apa? Ciri-ciri orang yang terbaik apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, kemudian beriman kepada Allah. Mari kita perhatikan dari ayat tadi surat 9 ayat 67 dan 71, mana yang sama dengan surat 3 ayat 110 ini? Tentu 71. Inilah orang-orang munafik, itulah orang-orang yang fasik, yang selalu menjadikan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang itu dijadikan senjata untuk merusak hati-hati manusia. Ini kaum bid'ah itu, pelaku bid'ah itu. Ini yang harus kita ketahui. Baik, ini peringatan Allah yang kedua. Kemudian kembali ke materi kita, peringatan Allah yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan untuk kita menjauhi orang-orang ahlul bid'ah.
Yang ketiga, Quran surat 4 ayat 140. Apa itu? Ayat yang sering kita dengarkan. Larangan Allah tabaraka wa ta'ala duduk bersama mereka apabila mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Jadi Allah melalui ayat ini menjelaskan bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, yukfaru biha wa yustahza'u biha, dan diperolok-olokkan, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama mereka, hatta yahudu fi hadisin ghairi, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kenapa? Karena innakum idzam mithlukum, jika kalian duduk bersama mereka sama dengan mereka. Itu hati-hati ayat ini. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi di selanjutnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di neraka jahanam. Lihat tadi surat ke-9 ayat 67 tadi, orang munafik satu dengan yang lainnya, laki-laki dan perempuan sama, dan seterusnya. Ini, mari kita lihat penjelasan sahabat mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Masuk dalam ayat ini adalah menghajar. Hajar itu menjauhkan setiap yang mengadakan hal-hal yang baru di dalam agama, dan setiap yang membuat bid'ah sampai hari kiamat, yakni tidak boleh maknanya duduk bersama mereka. Tafsirul Baghawi jilid 1 halaman 392. Masya Allah. Jadi maknanya menurut Ibnu Abbas adalah tidak boleh duduk bersama mereka. Ingat, ini yang menyampaikan adalah Ibnu Abbas menafsirkan surat An-Nisa ayat 140. Kemudian ahli tafsir ternama Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahumullah, beliau wafat tahun 310 Hijriah. Dalam tafsirnya beliau menyampaikan ayat dari surat 4 atau An-Nisa ayat 140 ini merupakan dalil yang sangat jelas, terang gamblang tentang larangan untuk ikut di majelis ahlul bid'ah dari setiap macam pelaku kebid'ahan dan orang-orang fasik yang mereka berbicara tentang kebatilan. Tafsirut Tabari jilid 4 halaman 328. Jadi At-Tabari menambahkan bukan hanya ahlul bid'ah, tetapi apa? Orang yang fasik pun harus dijauhi. Ini. Siapa orang yang fasik tadi? Sekali lagi, siapakah orang yang fasik tadi? Siapa yang masih ingat? Siapa orang yang fasik tadi?
Quran surat 9 ayat 67. Coba di akhir tadi, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Apa sih itu fasik? Fasik itu hobinya, kebiasaannya melakukan dosa-dosa besar. Itu. Wallahu a'lam. Kemudian landasan keempat, kewajiban menjauhi ahlul bid'ah. Yang keempat adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya panjang, kita sampaikan terjemahannya aja tadi karena sudah disampaikan oleh sahabat kita yang membacakan. Lihat di sini, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku, ya. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum Rasulullah, Nabi Isa, kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut-pengikutnya yang setia. Ini yang terkenal hawariyun ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan menaati apa yang menjadi perintahnya. Sampai di sini kita masuk enggak? Kita masuk enggak mengikuti perintah-perintah Rasulnya dan menaati apa yang menjadi perintahnya? Kita mengikuti sunnah Nabi dan perintahnya enggak? Nah, sampai di sini dulu. Kalau sampai di sini bisa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita poin ini masuk. Amin. Kemudian apa? Rasul melanjutkan, kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan dan mengerjakan apa-apa yang tidak pernah diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka tidak pernah melakukan apa yang mereka katakan. Maka gambaran orang yang memerintahkan tapi enggak melakukan, laksana adalah orang itu menyalakan lilin. Lilin gimana kalau dinyalakan? Bisa menerangi. Tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri hancur, binasa. Itu. Maka hati-hati. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Mari kita perhatikan bagaimana ketika ada kemungkaran. Salah satu bentuk kemungkaran adalah kebid'ahan ini. Bagaimana Rasul dalam sabdanya, marra minkum munkarun falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Jadi siapa yang memerangi dengan tangannya berarti ia mukmin. Siapa yang memerangi dengan lisannya berarti ia mukmin. Siapa yang memerangi dengan hatinya ia mukmin. Apa makna tangan? Banyak tafsir. Tangan bermakna adalah penguasa. Jadi tugas penguasa harus menegakkan dengan tangannya, kekuasaannya, memberantas kepada kebid'ahan itu. Kemudian dengan lisan apa maknanya? Nasihat. Siapakah ini? Ulama. Maknanya wallahu a'lam. Kemudian dengan hati siapa ini? Rakyat. Doakan, ingkari kalau mereka. Bagaimana caranya? Dengan hati tadi mengingkari kebid'ahan tersebut, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Maka kata Rasulullah melalui hadis ini, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal.
Barang siapa yang memerangi mereka ya, dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Kalau sudah nggak mengingkari di dalam hatinya bahwa itu adalah kesesatan, maka kita harus ekstra hati-hati.